pagiku hari ini ya. Minumnya tetap sebelum makan daun kelor. Ini nasi aking ya, aku kasih kecap, irisan cabai, irisan brambang ya. Masa harus makan kayak gini dulu baru kalian yang tidak suka sama Pak Jokowi bisa melihat kalau Pak Jokowi itu berkorban demi rakyat, berjuang untuk negara Indonesia ya. Apa perlu kalian makan seperti ini dulu baru bisa melihat kalau Pak Jokowi itu mengabdi pada negara dan rakyat ya. Indonesia dipimpin Fir'aun yang bernama Jokowi ya. Sampean dulu yang mulai, saya tinggal mengikuti. Saya tidak lulusan pondok, saya hanya lulusan RSJ ya. MH Ainun Najib Cendikiawan, gelar yang tidak bahan-bahan ya. Ulama, khusus para apa itu pengikutnya ya, tolong berpikir lagi. Ulama seperti itu kok diikuti ya. Berpikirlah kembali ke diri sendiri. Sebegitu gampangnya mulut Anda melontarkan presiden saya seperti Fir'aun. Sebegitu gampangnya Anda menyerang orang yang tidak menyenggol Anda. Sebetulnya saya tahu Anda itu tidak ketemuan face to face sama Pak Jokowi. Banyak presiden, mantan presiden, orang-orang penting sudah bertemu dengan Anda, tapi Pak Jokowi tidak bertemu dengan Anda. Terus Anda berkata menyamakan Pak Jokowi seperti Fir'aun. Kalau Pak Jokowi seperti Fir'aun, Anda bilang seperti itu, 1 jam kemudian pasti innalillahi wa innalillahi rojiun. Saya pastikan itu. Nih video buat ente ya, yang buat video suka bilang entai, aneh, antum ya, yang bilang seperti ini. Setiap bulan dikasih beras 5 kilo, dikasih PKH sudah jadi jongos. Ini orang pasti belum tahu betapa arti kehidupan ya. Nih tak kasih contoh ente ya, lagi terpuruk, dikategorikan ekonomi menengah ke bawah, paling bawah ya. Kadang mau makan ya ngutang dulu di warung ya. Nah di situ ada tetangga ya yang ya ekonominya mapan lah, dibantu, lu dibantu ya, dikasih pasti diterima dong. Masa dibantu nggak diterima? Gaya banget kalau nggak diterima ya. Nah tiap bulan ya dikasih amplop, dikasih beras, terkadang kebutuhan sekolah anak dicukupi. Nah kemudian hari beberapa tahun kemudian tetangga lu yang kaya, tetangga ente yang kaya tiba-tiba punya istri baru ya. Jadi apa istilahnya itu, tetangga ente itu kelihatanlah belangnya ya, punya istri dan apa, kehidupan ente tidak dicukupi lagi. Terus bagaimana sikap ente kepada tetangga Anda ya? Ya segini we lah.
hadapi saat ini dulu ya. Meski kita berplanning jauh-jauh, tapi kenyataan hari ini lebih penting untuk dipikirkan dulu. Kenapa harus jauh-jauh? Hari ini dulu baru jauh. Pemikirannya seperti itu ya. Hari ini aja kita bisa makan sudah syukur, alhamdulillah ya. Hanya karena dikasih beras 5 kilo masuk PKH jadi jongos. Saya secara pribadi penerima PKH ya. Story riwayat saya baru keluar dari RSJ ya. Pemerintahan sebelumnya itu yang dulu juga 10 tahun tidak diberi apa-apa ya. Banyak dulu ada BLT, ibu saya janda, saya juga janda, baru keluar dari RSJ tidak dapat bantuan serupiah pun ya. Tetap berjuang di era pemerintahan sekarang. Ya meski dibantu saya tetap harus berjuang, berusaha. Karena kehidupan kita yang menjalani kita sendiri. Ya. Hati-hati kalau lu ngomong ya, ente ngomong ya. Ente bisa ngomong seperti itu, belum tentu nanti anak keturunan ente yang mengalami. Ya. Betapa susahnya kehidupan. Selalu menyalahkan Pak Jokowi, selalu menyalahkan pemerintah. Masih ada Tuhan yang mungkin sedang memberi cobaan hidup pada kita. Video sebelumnya ya agak kenceng, emosi, sedikit emosi. Kalau ini versi slownya ya. Dikasih beras 5 kilo setiap bulan, masuk PKH, sudah jadi jongos. Aduh, gondrong ente tuh kalau ngomong bisa aja ya. Sudahkah Anda bersosial dengan lingkungan sekitar Anda? 1. Sudahkah Anda membuat senang keluarga plus anak-anak Anda? Karena orang yang seperti ini hobinya suka menyalahkan orang lain ya. Merasa dirinya paling benar, paling pintar. Ya meski hanya mungkin modal omdong ya. Segini wae lah wis. Belajarlah sedikit aja menghargai pemimpin ya. Masih beruntung Anda itu. Saya bukan DPR ya. Saya mewakili pola pikir kalian. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Seperti ini ya. Mbak, cuman mau viral bawa-bawa lulusan rumah sakit jiwa. Pasti ada yang nonton videoku pemikirannya seperti itu ya. Aku jawab, aku ngomong berdasarkan realita ya. Meski aku tidak ada ya bukti, ada temen, keluarga, tetangga, ada yang tahu, ada yang tidak. Meski tidak ada legalitasnya seperti ijazah atau sertifikat kelulusan ya. Itu hanya kartu kartu kontrol 3 kali sudah di bukan divonis sudah ya, intinya hanya kartu kontrol itu yang tersisa, bukti tersisa. Dan udah ditentukan sama dokter saya sudah sembuh, tidak perlu mengkonsumsi obat lagi. Itu ya. Selama Pak Jokowi menjabat jadi presiden ya, mungkin ini hampir 8 tahun ya. 8 tahun mau 9 tahun ya. Kenapa tidak
face to face sama Cak Nun ya. Era Gus Dur, Cak Nun jak ngobrol. Era Mbah Harto, Cak Nun juga diajak ngobrol. Terus Ibu Puan ya pernah ngobrol face to face. Pak Ganjar pun sudah pernah face to face. Kenapa Pak Jokowi tidak face to face sama Cak Nun? Ya mungkin Pak Jokowi sudah tahu karakter dari Cak Nun, makanya sekarang terbuka dengan sendirinya bahwa Cak Nun itu orangnya seperti itu ya. Kalau kalian yang belum melihat video Cak Nun mengatakan Indonesia dipimpin Fir'aun bernama Jokowi, cari semua pasti lagi ada, lagi boom ya. Nah itulah, terkadang kita kumpul sama orang banyak itu bukan untuk menambah masalah. Kalau aku pribadi ya untuk mempelajari karakter masing-masing orang yang aku ajak ngobrol dengan orang sekelilingku. Itu kalau aku pribadi ya. Saya bukan DPR ya. Saya mewakili pola pikir kalian. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Seperti ini ya. Mbak, cuman mau viral bawa-bawa lulusan rumah sakit jiwa. Pasti ada yang nonton videoku pemikirannya seperti itu ya. Aku jawab, aku ngomong berdasarkan realita ya. Meski aku tidak ada, ya bukti ada temen, keluarga, tetangga, ada yang tahu, ada yang tidak. Meski tidak ada legalitasnya seperti ijazah atau sertifikat kelulusan ya, itu hanya kartu kartu kontrol 3 kali sudah bukan divonis sudah ya, intinya hanya kartu kontrol itu yang tersisa, bukti tersisa dan udah ditentukan sama dokter saya sudah sembuh, tidak perlu mengkonsumsi obat lagi. Kalau memang Cak Nun atau MH Ainun Nadjib, ya maaf agak jangkar ya, karena situ yang mulai dengan dakwahnya negara Indonesia dipimpin Fir'aun bernama Jokowi, dipanggil Mabes Polri, jangan bilang kalau ulama dikriminalisasi ya. Ulamanya melakukan apa? Kalau tidak salah nggak mungkin dipanggil polisi ya. Ayo mulai berpikir. Masa sing waras nggak bisa berpikir, sing wis tau edan wis iso berpikir.